كالصادق الأمين سيدي أحمد رسالة العالمين سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الختم النبيين ورسول أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور وقال أيضا رضيت بالله ربه بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وبقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبارأنا من كل دين يخالف دين الإسلام أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك دين القيمة. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiah. Semoga kehadiran kita di dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertabaruk di dalam haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hanya di dunia ini, ila yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Tuan Syekh. Di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ilan nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabat, para keluarganya dan kita sebagai umatnya berharap besar tidak hanya di dunia, nanti ila yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus sama-sama kita doakan guru kita bersama, yaitu Al-Fadil Abuya Kusdiki Rizaldi. Kita doakan beliau selalu sehat afiah, panjang umur, Allah sehatkan zahir dan batinnya, dan kita semua yang bertabaruk kepada beliau semoga apa yang ada di dalam niat hati kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan karamah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau tidak hanya di dunia, nanti ila yaumil qiyamah bersama beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada saudara kita, tahu saudara saya juga Syekhna Malik yang dari Bogor, kita doakan beliau selalu sehat afiah, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya dan selalu Allah berikan manfaat di dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para alim ulama, para kiai yang ada di belakang, mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada umara kita, Bapak Wakil Bupati dari daerah Pati Jawa Tengah, yaitu Bapak Chandra, kita doakan beliau selalu sehat afiah, panjang umur, dan Allah kabulkan apa yang ada di dalam hajat-hajatnya beserta para staf-stafnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayuhal ikhwan wa akhwat, kita di sini yang dimana tadi disampaikan oleh guru kita Syekh Malik tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah menyampaikan di dalam firman-Nya di hadis qudsi. Apa kata Allah? Yang disampaikan, Allah menyampaikan bahwasanya aku menjadi teman duduk orang yang berzikir kepadaku, zikrus salihin, dan juga dijadikan orang yang menyebut kepada orang-orang saleh tanzilur rahman. Kita menyebut-nyebut orang saleh, menjadikan turunnya rahmat kepada kita, dan semua yang hadir di sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan ana jalisu man zakarani, aku menjadi teman duduknya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min jalisur rahman. Dan juga yang dimana kehebatan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam sabdanya, ulama ummati ka'anbiya bani Israel,
ulama umatku bagaikan seperti orang yang hidup di zaman Bani Israel dan Nabi yang ada di zaman Bani Israel. Kita pahami Nabi Isa alaihi salam di mana beliau dikasih di dalam hidupnya dan diberikan kemanfaatan di dalam hidupnya, salah satu yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW tidak hanya itu juga. Nabi Isa jelas Nabi, dia bisa dikasihkan nikmat dari Allah dan dikasih mukjizat. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dimana beliau bisa juga memberikan syafaat kepada orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu disampaikan di dalam manhaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai hadirin, bahwa ada suatu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang dimana Syekh Abdul Qadir Jailani pernah jalan di suatu daerah atau di suatu kampung. Kalau kita tahu, kita pahami di Timur Tengah setiap orang jalan itu tanahnya tandus dan mengeluarkan pasir. Kalau kita yang sudah di sini pernah menginjakkan tanah Jazirah Arab, itu setiap kalau kita lewat, walaupun kita ada lewat, itu yang namanya tanah ataupun pasir tersebut bisa berterbangan. Walhasil pernah itu pasir yang dimana berterbangan tersebut pernah dihirup sama suatu orang yang tidak pernah hadir di dalam majlisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita, ini orang yang dimana beliau selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Di dalam singkat cerita, ini orang meninggal dunia, wahai hadirin. Pas saat meninggal dunia, dia punya orang tua, ayah dan ibundanya. Ayahnya, ibundanya dimimpiin bahwa si fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Sehari dimimpiin, 2 hari dimimpiin, 3 hari dimimpiin. Akhirnya apa? Beliau mengadu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, wahai murabi, karena nih orang tuanya ngaji bersama Syekh Abdul Qadir Jailani dan bertarbiyah bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya punya putra, ini putra saya dimimpikan di dalam waktu selama 3 hari berturut-turut. Saya punya putra, dia disiksa di dalam kuburnya. Dia sedang di dalam kuburnya disiksa oleh malaikat yang ada penjaga di dalam kuburnya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada seorang tuanya, kepada ayah dan ibundanya, wahai ayah, wahai ibu, pernah enggak kamu punya anak hadir mujalasah di dalam perkumpulan seperti ini? Oh, saya nggak tahu. Karena apa? Anak saya tiap hari bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang maksiat nggak bakal senang dengan majelis taklim. Orang maksiat nggak paling demen sama majelis zikir. Tadi guru kita udah nyampein tuh, Syekh Malik. Kalau begitu, apakah ini anak muda, wahai bapak dan ibu, pernah nggak ini anak muda, anakmu melihat, memandang wajahku? Nggak pernah. Jangankan mandang, setiap kamu lewat ini mukanya saya punya anak berpaling karena nggak demen melihat wajahnya tuan saya. Orang maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak demen memandang wajah para alimul ulama. Akhirnya apa? Ini Syekh Abdul Qadir bingung. Walhasil apa? Terakhir, ini orang pernah nggak jalan di belakangku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Boro-boro jalan. Orang tiap hari jalannya ke tempat maksiat, bukan ke tempat zikir kepada Allah. Nggak mau datang hadir di dalam majelis ilmu. Akhirnya apa? Saya nggak bisa nolong, saya nggak bisa kasih syafaat kepada anakmu, wahai bapak. Akhirnya nih bapak, orang tua si anak yang di dalam kuburnya sedang disiksa, dia bilang begini, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya pernah melihat di mana engkau berjalan di depan rumah saya. Pas saat engkau sudah lewat beberapa ratus meter, itu tanah masih yang namanya tanah engkau lewati. Pas saat itu juga tanah masih dalam keadaan berterbangan. Pas saat tanah berterbangan, ini anak saya keluar dan menghirup apa yang sedang pas saat kamu berjalan, itu tanah tersebut dia hirup oleh anak yang dimana dia bermaksiat kepada Allah, tapi pernah menghirup tanah yang pas saat Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan di depan rumahnya. Akhirnya apa? Melalui barokah dan karamah Syekh Abdul Qadir Jailani memohon kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Akhirnya anak ini diampunkan oleh Allah. Karena apa?
karena cuma nyium, yang dimana pas saat Syekh Abdul Qadir Jailani beliau hanya mencium pasir yang pas saat Syekh Abdul Qadir Jailani jalan di depan rumahnya si anak tersebut. Bagaimana kita yang bertarbiyah oleh guru kita tiap hari diajarin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Anta man ahabbta, seseorang akan dikumpulkan dengan seseorang yang dicintai. Kita cinta sama Syekh Abdul Qadir Jailani dan kita berharap nanti di surga bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita cinta sama guru kita Abu Yadi Rizaldi, berharap besar tidak hanya di dunia, nanti ila yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan bersama beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka samiun alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma sahiban nafi'an rawifan fana bil barakatihi wa hdinal husna bi hurmatihi Muhammadna fi tariqatihi wa mu'afati min fitani hadanallahu ikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Demikian tausiah yang kedua yang telah disampaikan oleh Syekh Dr. Bagus Marwah Al-Bantani. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih.